Hello YouTube, thank you for clicking this video. I'm Via and welcome to my channel. Well, di video kali ini gue pengen bikin sesuatu, tapi sejujurnya gue belum tahu siapa yang pengen gue buat. Intinya sih tetap makeup ya, because this whole channel is basically talking about makeup. Cuma gue pengen bikin sesuatu yang beda aja, yang belum pernah gue bikin di video-video gue selama ini. So, let's get started! Kalian tahu nggak sih kalau misalnya beberapa waktu yang lalu tuh kayak ada semacam woro-woro gitu di Instagram tentang KKN Desa Penari. Ya, jadi kita tahu ya kalau misalnya KKN Desa Penari tuh sejujurnya harusnya tayang tahun 2020 kemarin. Cuman karena ternyata ada kendala karena ada outbreak ya dari virus corona, otomatis semua kegiatan yang berhubungan dengan publik itu jadi berhenti. Ya udah, akhirnya mau nggak mau kan jadi penayangan KKN di Desa Penari itu harus diundur kan. Well, kenapa sih gue ngomongin KKN di Desa Penari ini? Soalnya gue itu adalah salah satu dari kru yang menjalani proses syuting KKN di Desa Penari. Jadi ini juga salah satu excitement gue kenapa gue bikin video ini, karena beberapa waktu yang lalu gue sempat ngeliat post Instagram dari beberapa cast KKN di Desa Penari, dan most of them tuh pada bilang kalau dalam waktu dekat KKN di Desa Penari tuh bakal tayang di bioskop. Nah, gue pengen banget ngomongin soal KKN di Desa Penari tuh tentang pengalaman gue selama proses syuting KKN di Desa Penari dari bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Ya, jadi waktu pertama kali dengar kalau Ko Awi, sutradaranya itu pengen syuting KKN di Desa Penari itu rasanya seneng banget. Soalnya kan pas itu cerita KKN di Desa Penari itu lagi booming ya, terutama di Twitternya Simple Man kan, sebagai creator KKN di Desa Penari. Terus gue dihubungin sama salah satu teman gue yang kebetulan dia leader dari makeup team ya. Gue adalah salah satu dari makeup team dalam KKN di Desa Penari. Kita semua tuh excited gitu, karena kan emang saat itu cerita KKN di Desa Penari lagi booming banget. Jadi kita tuh pengen tahu kayak yang benar-benar pengen cepet-cepet syuting gitu. Ya, tibalah pada hari keberangkatan ya. Jadi lokasi syutingnya itu ada di sekitar Jogja. Terus kebetulan gue dan satu orang teman gue itu berangkat ke Jogja dengan menggunakan mobil. Soalnya emang kita tuh keperluannya itu banyak banget. Jadi akhirnya kita melakukan perjalanan melalui darat. Nah, fast forward, tibalah kita di Jogja dan menginap di salah satu penginapan ke kota lah. Terus mostly syutingnya itu ada di berapa tempat ya? 1, 2, 3. Kalau gue nggak salah inget ya, karena itu udah tahun 2019, Bo. Itu ada 4 tempat deh, kalau gue nggak salah ingat. Dan mostly itu ada di salah satu desa yang sama sekali kita tuh nggak expect kalau oh my god, ternyata ini tuh di sini gitu. Jadi kayak yang kayak yang kita tuh ya a bit shock ya, dalam artian nggak nyangka kalau ternyata tempatnya tuh akan jadi seperti ini, dimana itu tuh bener-bener desa banget, yang yang jadi jalur lintas kita dari base camp menuju lokasi syuting itu bener-bener kalau misalnya nggak ada lampu itu tuh kita sama sekali nggak kelihatan ya, karena gelap gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat sih normalnya memang gelap ya, karena kita syuting makanya ada penerangan gitu. Anyway, gue ngeblend ini dulu ya, concealer dulu ya. Nah terus dari sekian banyak lokasi itu, ya seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya bulan Desember, pokoknya udah berber itu kan biasanya kalau di Indonesia itu masuk musim penghujan ya. Jadi emang benar-benar yang kita hadapin itu selama syuting adalah hujan deras. Benar-benar itu adalah salah satu tantangan. Gue gak mau bilang itu hambatan ya, karena yang namanya hujan itu pemberian dari Tuhan. Jadi emang benar-benar kita tuh ditantang untuk bisa menghadapi
hujan yang deras dan hampir setiap hari di antara jadwal syuting kita. Ya jadi itulah ya tantangannya, setiap hari tuh hujan. Jadi kayak hujan deras itu kayak udah makanan kita setiap hari. Yang paling kasihan sih sebenarnya kayak teman-teman dari kru kamera, dari kru arts, terus udah gitu lighting, karena kan mereka alatnya tuh masif banget ya, gede-gede dan juga banyak gitu. Jadi kadang kasihan aja gitu ngeliat kayak kalau misalnya wah udah mulai hujan, sibuk angkut-angkutin kamera supaya jangan kena basah gitu, sibuk angkut-angkutin properti gitu dari teman-teman art supaya juga jangan basah. Apalagi lighting itu kan benar-benar kita tuh semuanya tuh hardworking banget buat gimana caranya bisa tetap berjalan syuting KKN di Desa Penari ini. Ya sebenarnya kayak orang-orang be like, kenapa nggak pakai pawang hujan aja gitu kan? Udah pakai 2 ya, seingat gue tuh kayak yang dari lokalan gitu, sama yang kita import ya dari pulau seberang, gue lupa deh, dari Kalimantan kalau nggak salah. Itu ya udah gitu, tetap aja setiap hari itu yang kita hadapin itu pasti hujan gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kayak yang paling pusing itu selain kita krunya juga salah satunya adalah si asisten sutradara yang ngurusin jadwal scheduling dalam produksi film. Itu yang namanya waktu tuh bener-bener di pack banget gitu kan. Jadi sampai yang kalaupun seandainya gitu harus touch up gitu, misalnya dari sisi gue gitu, sisi gue sebagai makeup artist, misalnya perlu touch up itu kita tuh ditanya, lo touch up berapa menit gitu. Jadi benar-benar jangan sampai mereka tuh punya estimasinya gitu kan, kalau misalnya untuk bahkan untuk touch up sekecil itu pun itu harus dihitung berapa menitnya kayak gitu. Dan kita tuh sampai akhirnya syuting KKN di Desa Menari yang harusnya dalam sebulan itu harus sudah kelar, tapi ternyata molor kan, jadi sampai ke Januari 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ada yang nanya, sebenarnya yang paling menantang dari syuting KKN di Desa Penari ini yang mana sih? Menurut gue sih semuanya tuh menantang ya. Bahkan dari saat kita tahu gitu mau syuting KKN di Desa Menari itu udah jadi tantangan tersendiri juga gitu kan, karena kayak ini tuh ceritanya tuh hype banget. Jadi kayak semacam namanya diangkat dari sebuah cerita kan, pastinya ada harapan ya dari orang-orang gitu untuk bisa sesuai dengan imajinasi mereka. Padahal sebetulnya kalau misalnya lagi nonton film ya jangan jangan terlalu saklek gitu loh, karena pasti dari 1-2 hal ada yang mempengaruhi keputusan untuk bisa sedikit melenceng dari cerita bacaan gitu. Oh ya, ini bukan berarti ceritanya itu melenceng ya, enggak. Maksud gue ini I'm talking generally ya. Kadang-kadang kan orang kayak misalnya ada cerita apa gitu, sebuah bacaan dan kemudian diangkat menjadi cerita di layar lebar gitu. Kadang-kadang mereka tuh bilang nggak sesuai gitu. Nggak, maksud gue kayak yang if you watch the movie, just enjoy the movie. If you read the story, just enjoy the story gitu. Jadi kayak semacam apa ya, jangan terlalu compare gitulah, itu maksudnya tuh kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi, kalau untuk yang paling berat gitu ya, yang paling berat itu adalah ketika di sendang. Jadi si ularnya itu keluar nganu-nganuin Bima gitu. Itu menurut gue adalah scene paling berat karena melibatkan special effects makeup terutama, walaupun memang kalau untuk special effects makeup itu yang handle bukan gue tapi leader makeup di tim gue gitu kan. Jadi kayak gue itu cuman sebatas assisting untuk hal itu. Tapi walaupun itu cuman assisting, tapi itu berat banget gitu, karena benar-benar kita kayak itu udah syutingnya tuh tengah malam, terus di tengah hutan pula gitu kan waktu itu. Tapi untungnya sih tengah hutannya juga jadi kayak di hutan, macam hutan kalau kalian tahu gitu kan, hutan Cibubur gitu. Itu kurang lebih vibes-nya tuh kayak begitulah, kayak semacam buat ya yang hutan-hutan, bukan hutan liar gitu, bukan. Karena melibatkan banyak hal ya, terutama untuk ngurusin satu orang aja yang jadi ulernya itu aja. Kita tuh banyak orang gitu yang nge-handle hanya untuk satu si karakter itu aja. Ya soalnya gimana kan, dia tuh kayak semacam karakter kunci kan di cerita KKN di Desa Penari ini. Jadi kayak emang waktu itu gue nggak terlalu involve untuk applying the prosthetics ya. Dan as you know, untuk si karakter ularnya ini
itu setengah badan menggunakan properti prostetik ya. Jadi dari muka sampai setengah badan itu benar-benar pakai prostetik, yang mana itu sangat challenging. Terus yang paling menurut gue yang paling kocak itu adalah ketika kita itu ngebersihin. Jadi ngepasang prostetiknya itu aja sekitar butuh 3 atau 4 jam gitu ya. 3 atau 4 jam itu masang prostetik untuk si karakter ularnya itu aja. Terus nah ini tuh yang pas bagian kita tuh ngelepas prostetiknya itu bener-bener tuh si Mbak Aulia tuh dikeroyok gitu sama 4-5 orang buat ngebersihin dan ngelepasin si prostetik tersebut, karena kan itu lem sebadan-badan ya, jadi butuh assistance juga dari orang lain, karena bener-bener dia tuh gimana caranya kita supaya itu kan bisa nempel banget gitu, dan nggak terlalu banyak semacam revisi lah di tengah jalan, atau semacam touch up gitu tengah jalan. Jadi that's it. Kalau misalnya ditanya gitu ya, ada nggak sih pengalaman yang berhubungan sama klinik gitu dalam proses syuting Kakak Ini Desa Penari? Sempet pernah denger sih ada salah satu dari tim kamera gitu yang katanya dia itu kayak diliatin gitu loh